Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Previanti Nabila, program S1 Fisika, peminatan fisika medis dalam bidang kedokteran nuklir. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai clustering menggunakan K-means pada tumor otak. Selanjutnya, ada mengenai outline dari presentasi kali ini, terdiri dari pendahuluan, kemudian ada pemaparan materi mengenai PET, clustering K-means, konektivitas otak, dan struktur covariance otak. Seperti yang diketahui dari paper yang ditulis oleh Abu Walhaj mengenai PET brain image segmentation using K-means, dikatakan bahwa umumnya dokter dengan fisikawan medis secara tradisional melakukan penggambaran target tumor dan organ sekitarnya yang berisiko dengan menggambar anatomi yang didapatkan dari CT. Namun sayangnya, tidak semua daerah spasial pada tumor dapat diidentifikasi atau terlihat dengan CT. Hal ini dikarenakan efek dari dosis serapan yang diresepkan untuk sel tumor bergantung pada sifat spesifik tumor seperti status oksigenasi dan kecepatan proliferasi sel tumor. Oleh karena itu, sangat penting dibutuhkannya modalitas untuk mengetahui sebuah gambaran yang dapat memberikan wawasan fisiologis yang lebih mendalam mengenai heterogenitas tumor. Heterogenitas tumor memiliki definisi sebagai perencanaan pengobatan yang disebabkan oleh struktur metabolik tumor yang kemungkinan memiliki respon berbeda terhadap radioterapi. Masih berdasarkan referensi paper yang sama, di sini kita akan lebih mendalami mengenai PET, di mana PET merupakan salah satu teknik pencitraan dalam kedokteran nuklir yang dapat digunakan untuk diagnosis tumor, penentuan stadium, dan pemulihan tumor, serta mengoptimalkan radioterapi dengan menyesuaikan dosis yang ditentukan berdasarkan sifat spesifik dari subwilayah yang berbeda pada tumor. Dalam bidang kedokteran nuklir ini sebenarnya tidak hanya PET yang dapat digunakan, tetapi ada MRI, kemudian ada fMRI, dan lain-lainnya. Dari PET ini sebenarnya memiliki prinsip di mana molekul berlabel akan disuntikan dalam jumlah kecil ke dalam tubuh pasien dengan radioisotop pemancar positron atau yang bisa kita sebut radiotracer. Pelacak radiolabel yang disuntikan pada pasien hanya satu jenis yang berdasarkan pada klinis dan proses molekuler yang terjadi pada tubuh pasien. Kemudian dalam waktu tertentu dengan perhitungan yang tepat, radiotracer diangkut dan didistribusikan dalam tubuh pasien, terutama di daerah tumor. Sehingga dengan prinsip ini, gambar PET dapat diperoleh dari emisi partikel positron dari radiotracer berlabel yang disuntikan selama peluruhan fisik radioisotop terpasang. Biasanya untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, PET dapat digabungkan oleh beberapa teknik modalitas seperti CT dan MRI. Karena dengan penggabungan modalitas tersebut dapat memberikan informasi mengenai anatomi dan fungsional yang lebih jelas dari berbagai proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh pasien. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau misalnya dalam PET ini tadi sudah dibahas bahwa radiotracer akan disuntikan ke dalam tubuh pasien. Radiotracer ini memiliki definisi suatu senyawa atau molekul biologis yang diberi label tanpa mengubah sifat kimianya. Kan pada teknik kedokteran nuklir PET, yaitu FDG 18 dan FET 18, di mana biasanya radiotracer FDG 18 digunakan untuk onkologi karena dapat digunakan untuk mengukur metabolisme glukosa pada jaringan yang berbeda yang meningkat pada tumor. Sedangkan FET 18 merupakan suatu radiotracer yang berlabel asam amino yang memiliki keunggulan di mana ia terakumulasi di tumor otak dibandingkan jaringan otak karena memiliki jumlah pengangkut asam amino yang lebih tinggi di dalam sel tumor. Kemudian rekonstruksi citra atau image dari PET ini sebenarnya lebih sering digunakan memakai algoritma iteratif di mana jumlah iterasi dan subset harus dipilih untuk kualitas statistik berdasarkan data yang tersedia. Dan biasanya rekonstruksi citra pada PET dipengaruhi oleh pemilihan ukuran matriks citra dan filter yang diterapkan.
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam PET ini terdapat radio tracer yang sering digunakan ada FET dan FDG-18. Dengan sumber paper yang saya baca yang ditulis oleh A. Habermeller, J. Graf, dan kawan-kawannya mengenai sistem L-amino acid transporter LAT1 accumulates mengenai FET atau biasa kita sebut 02-fluoroethyl-L-triosin. FET ini merupakan suatu radio tracer yang diberi label fluorin 18 yang merupakan pacak penting dan spesifik untuk diagnostik dari glioblastoma melalui tomografi emisi positron. Dalam diagnostik tumor ganas, biasanya dalam bidang kedokteran nuklir dimanfaatkan senyawa berlabel yang terakumulasi dalam sel yang ditransformasikan ke tingkat yang jauh lebih besar dari dalam sel non-ganas. Hal ini dikarenakan tingkat metabolisme yang tinggi, sel tumor lebih sering mengambil nutrisi seperti glukosa dan asam amino. Sebenarnya selain fluorin 18, ada pula asam amino berlabel yang sudah terbukti spesifik dalam pencitraan tumor otak, kayak gini C11. Selain itu, FET ini diketahui pula memiliki tingkat transportasi yang tinggi dari masing-masing transporter asam amino ke dalam sel tumor karena ekspresi tinggi yang sesuai dengan pengangkut asam aminonya. Kalau sebelumnya kita telah membahas mengenai FET 18, selanjutnya kita akan lebih mendalami mengenai FDG F18 fluorodeoksiglukos. Di sini saya mengambil sumber paper yang ditulis oleh Edward J. Hoffman yang mengenai assessment of accuracy of PET utilizing a 3D phantom to stimulate the activity distribution, di mana dikatakan bahwa biasanya FDG F18 ini digunakan pada PET yang terintegrasi dengan MRI, di mana menghasilkan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi karena menggunakan radio tracer. Kita ketahui bahwa FDG F18 ini merupakan radio tracer yang paling sering digunakan untuk memperkirakan konsumsi glukosa dalam studi neurologis dan onkologi. Metabolisme ditinjau melalui FDG PET dan konsumsi oksigen ditinjau oleh MRI fungsional atau fMRI berhubungan dengan aliran darah otak yang mengirimkan oksigen dan glukosa ke otak. Kemudian diketahui bahwa antara FDG dan FET18 ini perbedaannya di mana FET18 diambil ke dalam sel tumor oleh pengangkut asam amino. Kemudian FET18 juga tidak bergabung menjadi protein dan tidak tampak metabolismenya serta bergantung dengan jalur bebas energi. Kemudian di sini kita akan lebih mendalami lagi mengenai brain connectivity yang berhubungan dengan pencitraan PET, di mana pencitraan PET ini kita dapatkan melalui Phantom 3D. Di sini saya mengambil referensi dari paper yang ditulis oleh Marco Aiello mengenai hybrid PET MR imaging and brain connectivity, di mana dikatakan bahwa Phantom 3D telah dikembangkan untuk mensimulasikan distribusi aktivitas pada otak manusia yang digunakan di PET. Namun permasalahannya dalam resolusi spasial yang buruk dan efek volume parsial merupakan faktor-faktor utama dan ketidakakuratan dari pencitraan PET. Sehingga dalam evaluasi akurasi pengukuran dengan sistem PET, terdapat perbedaan intuitif dan nyata antara gambar yang biasanya didapatkan dengan tes geometri sederhana pada Phantom dan aktivitas distribusi yang terlihat pada gambar in vivo. Diketahui pula bahwa Phantom berguna dalam menilai kinerja kekuatan suatu sistem hanya dalam bentuk non-kuantitatif. Setiap ROI merupakan daftar koordinat dalam matriks gambar yang dihaluskan dan diinterpolasi untuk memberikan plot garis besar yang biasanya ROI ini merupakan bagian dari suatu Phantom. Dan biasanya suatu Phantom terdiri dari potongan lapisan plastik. Di sini kita masih membahas mengenai rekonstruksi citra dari PET. Di sini saya kembali mengambil referensi dari paper yang sebelumnya telah saya sebutkan, yaitu paper yang ditulis oleh Abu Al-Hajj, di mana diketahui bahwa data PET ini dapat disimpan dalam matriks yang besar dan untuk setiap vokselnya ditetapkan oleh nilai konsentrasi radioaktivitas. Untuk jenis gambar PET sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu statis dan dinamis. Untuk gambar PET statis hanya memiliki satu kerangka waktu
dan setiap voxel yang berisi akumulasi informasi dari seluruh periode akuisisi gambar. Penggunaan gambar statis ketika dimensi waktu tidak relevan lebih sering digunakan, sedangkan gambar PET dinamis digunakan untuk mendapatkan gambar jaringan yang berbeda-beda karena memiliki berbagai jumlah window atau bingkai dan durasi window yang berbeda. Selain itu, kelebihan dari gambar PET dinamis adalah 3 dimensi di mana mengandung dimensi temporal yang memiliki distribusi konsentrasi sebagai fungsi waktu dan dapat diukur untuk berbagai struktur metabolisme di dalam tubuh manusia. Baik, sekarang kita sudah memasuki materi yang kedua mengenai clustering K-means. Di sini saya masih menggunakan referensi paper yang sama, yaitu Abu Al-Hajj, di mana dikatakan bahwa prinsip dari algoritma K-means adalah mengklasifikasikan data dengan jumlah yang besar menjadi beberapa grup berdasarkan objek dari masing-masing grup yang mirip yang satu dengan yang lainnya, tetapi memiliki objek yang berbeda dengan grup lain. Sehingga masing-masing cluster akan memiliki pusat yang berperan sebagai rata-rata atau biasa disebut TAC dari suatu cluster. Prinsip dari clustering menggunakan K-means adalah membagi TAC voxel berdasarkan bentuk dan besarnya menjadi beberapa kelompok dengan pengukuran jarak Euclidean, kemudian data diubah menjadi matriks 2 dimensi dengan kolom yang merepresentasikan frame dan baris yang merepresentasikan voxel, sehingga dilakukan pengoperasian pada perangkat lunak MATLAB. Kemudian untuk clustering dengan menggunakan K-means ini sebenarnya dengan referensi yang berbeda, saya mengambil kesimpulan dari paper yang ditulis oleh Maria Halkidi mengenai on clustering validation techniques. Dikatakan bahwa sebenarnya analisis cluster ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok objek serupa dan oleh karena itu dapat digunakan untuk membantu menemukan distribusi pola dan korelasi menarik dalam kumpulan data besar. Adapun alur segmentasi K-means, yang pertama yaitu jumlah cluster harus ditentukan oleh pengguna, sehingga penentuan jumlah cluster ini merupakan bagian penting dari validitas cluster yang telah banyak dilakukan. Kemudian berikutnya adalah centroid cluster awal ditandai secara acak oleh algoritma. Kemudian jarak setiap centroid satu dengan yang lain dihitung hal yang sama, berlaku pula juga untuk setiap voxel dari TAC. Clustering K-means ini menetapkan setiap voxel TAC terhadap centroid terdekat menggunakan ukuran jarak yang telah dipilih. Ketika semua voxel TAC sudah ditetapkan, K-means menghitung ulang centroid baru dengan mengambil rata-rata dari semua voxel TAC dari setiap cluster. Sehingga dalam proses clustering K-means ini terus dilakukan pengulangan sampai centroid sudah tidak berubah lagi dan jumlah iterasi maksimum tercapai. Apabila hal ini tidak terjadi, perhitungan akan terus berlanjut. Kemudian dapat diketahui dari paper ini juga bahwa analisis pada cluster K-means bergantung pada inisialisasi centroid acak. Kemudian replikasi terjadi secara berulang dapat memberikan hasil yang berbeda. Pengulangan analisis cluster yang dilakukan memiliki tujuan agar ditemukannya solusi pengelompokan yang terbaik. Sehingga di balik itu semua, K-means memiliki kekurangan di mana pengguna harus memasukkan jumlah cluster sebelum algoritma dijalankan, serta penentuan otomatis jumlah cluster menjadi sebuah tantangan bagi pengguna. Adapun solusi dari masalah ini adalah dengan menggunakan indeks validitas cluster untuk memvalidasi kelayakan partisi setelah clustering dilakukan. Ya, seperti yang tidak jauh berbeda dengan sebelum yang sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya dalam clustering K-means ini terdapat 3 langkah utama yang harus dilakukan. Hal ini saya ketahui dari referensi paper yang ditulis oleh Julia Handy mengenai computational cluster validation in post-genomic data analysis, di mana langkah pertama dari analisis cluster adalah jumlah data transformasi, normalisasi, dan memilih fungsi jarak untuk memastikan bahwa hal tersebut cocok dengan item data cluster dengan ruang data. Yang kedua, mengenai seleksi, parameterisasi, dan aplikasi satu atau beberapa metode clustering. Sehingga hasil dari partisi akan dievaluasi pada langkah ketiga, dan pada langkah ini validasi cluster dibutuhkan. Hasil dari analisis cluster secara krusial dapat terpengaruh oleh pilihan ditentukan pada 2 langkah sebelumnya, dan informasi kualitasi dari mempartisi bisa digunakan untuk merevisi pilihan yang sudah ditentukan. Nah, sebenarnya dalam clustering K-means ini terdapat clustering yang disebut komunal atau combined mapping of multiple clustering algorithm, di mana di sini saya mengambil referensi dari paper yang ditulis oleh Timothy bahwa komunal ini terbukti bermanfaat sebagai alat untuk menentukan K dalam kumpulan data biologis yang kompleks
dan tersedia secara bebas sebagai paket untuk R. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa indeks validitas menjadi suatu hal yang penting untuk memvalidasi clustering yang sudah dilakukan. Di sini saya kembali ke paper utama saya yang ditulis oleh Abu Al-Hajj, bahwa dikatakan hal yang perlu diperhatikan dalam indeks validitas cluster adalah kesamaan objek dari setiap cluster yang sama dan perbedaan objek dari setiap cluster yang berbeda atau pemisahan. Adapun indeks yang berbeda misalnya seperti Bayesian Information Criterion atau BIC, Akaike BIC, Silhouette, Duns, dan indeks WB yang didasarkan pada jumlah kuadrat cluster dan antar cluster. Indeks validitas pada cluster dipengaruhi oleh ukuran, kepadatan, dan bentuk cluster. Sebenarnya dalam indeks validitas cluster ini terdapat dua langkah yang digunakan untuk menentukan jumlah pengulangan yang dapat diselidiki dengan dua langkah sebagai berikut, di mana langkah yang pertama adalah jumlah cluster yang optimal dihitung menggunakan 100 pengulangan centroid secara random untuk setiap jumlah cluster, serta dimodifikasi dengan menggunakan indeks. Kemudian langkah kedua yang dapat digunakan adalah melakukan inisialisasi terhadap jumlah cluster dan dikumpulkan oleh setiap indeks validitas. Hal ini dilakukan dengan pengulangan sebanyak 100 kali. Kemudian dalam paper ini dikatakan pula bahwa terdapat evaluasi indeks validitas untuk persyaratan umumnya, di mana dikatakan jumlah cluster yang disarankan oleh indeks harus dapat memberikan segmentasi yang realistis secara fisiologis, karena dalam hal ini perlu dilakukannya inspeksi visual dan TAC. Kemudian jumlah cluster yang diselidiki tidak boleh bergantung dengan jumlah voxel, sehingga dilakukan analisis pengelompokan K-mean setelah diterapkan duplikasi irisan yang dipilih. Kemudian hasil dibandingkan dengan terapan yang tidak diikuti oleh duplikasi. Kemudian jumlah cluster optimal yang disarankan harus dapat direproduksi. Selanjutnya, indeks harus memiliki satu ekstrim yang jelas. Hal ini dilakukan agar dapat memverifikasi apakah hal tersebut benar adanya dengan dilakukannya inspeksi visual pada replikasi dengan OFV minimum pada 100 replikasi di jumlah cluster. Dan yang terakhir, waktu komputasi harus wajar untuk digunakan dalam pengaturan klinis, di mana kalkulasi waktu indeks diperlukan untuk replikasi tunggal yang dicatat dari suatu irisan. Adapun macam-macam dari indeks validitas, sebenarnya untuk indeks validitas ini memiliki jenis-jenis yang banyak. Tapi dalam beberapa referensi paper yang telah saya baca, lebih difokuskan ke dalam 4 indeks validitas berikut, yaitu Dan, WB, Kalinski, Harapz, dan indeks I. Dari paper yang telah saya baca, dikatakan bahwa hasil segmentasi cluster K-means yang optimal disarankan oleh indeks validitas WB dan yang telah dimodifikasi serta Silhouette. Dari tadi saya juga sudah menjelaskan mengenai kata-kata jumlah cluster optimal ini maksudnya adalah stabilitas yang dimasukkan ketika irisan yang berdekatan harus memiliki jumlah cluster optimal yang sangat mirip apabila tidak identik. Dikatakan bahwa indeks Dorn yang dimodifikasi adalah indeks yang berpotensi dipengaruhi oleh pencilan dalam data, tetapi indeks ini sangat dipengaruhi oleh pemilihan centroid awal. Jika dibandingkan antara indeks Silhouette dan Dorn, dikatakan bahwa menunjukkan lebih sedikit jumlah cluster yang menyebabkan segmentasi yang buruk apabila dibandingkan dengan indeks I dan WB. Sedangkan indeks WB terkadang lebih menyarankan 1 atau 2 cluster lebih dari indeks I. Dan indeks I dan indeks WB kerap kali menunjukkan jumlah cluster optimal yang sama. Tetapi kelebihan dari indeks WB adalah ia lebih tahan terhadap noise karena memperhitungkan nilai rata-rata dari semua data dengan pembagian jumlah dalam jarak cluster serta dengan jumlah antar jarak cluster. Selain itu, indeks WB juga lebih mudah untuk dipahami, di mana ia hanya menunjukkan satu minimum global untuk jumlah cluster yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari semua indeks yang telah saya sebutkan, yang paling optimal untuk digunakan adalah indeks WB. Hal ini dikarenakan indeks WB memiliki reproduktivitas yang lebih tinggi dan minimum global yang unik dengan pendekatan sederhana. Kemudian dikatakan pula dari paper yang ditulis oleh Qin Pei Zhao mengenai WB Index, a sum of squares based index for cluster validity, bahwa indeks WB ini memiliki nilai minimum sebagai angka yang ditentukan oleh cluster. Sedangkan indeks
Kalinski harap terbukti dipengaruhi oleh ukuran data dan tingkat tumpang tindih data. Berikutnya adalah mengenai konektivitas otak. Di sini saya mengambil referensi paper yang ditulis oleh Marco mengenai hybrid PET MR imaging and brain connectivity. Dikatakan bahwa terdapat studi konektivitas otak yang dicirikan dengan pendekatan multifaset yang memberikan bukti struktural dan fungsional dari hubungan antara daerah otak pada skala yang berbeda. Meskipun magnetic resonansi atau MR adalah modalitas pencitraan yang paling mapan untuk menyelidiki konektivitas in vivo, hadirnya PET atau MR menjadi jalan baru yang lebih komprehensif untuk fisiologi otak. Dilakukan pula penggabungan MR dengan PET dapat menambah kemampuan untuk menyelidiki konektivitas dengan perkenalan konsep konektivitas metabolik dan wawasan baru mengenai dasar fisiologi serta molekuler yang mendasari struktur saraf tinggi. Dikatakan pula dalam paper ini bahwa terdapat studi yang mengatakan proses kognitif bergantung pada interaksi antara populasi neuronal terdistribusi dan daerah otak, yang berarti brain connectivity atau konektivitas otak mengacu pada karakterisasi struktural dan fungsional dari interaksi tersebut. Terdapat 4 jenis konektivitas yang berhubungan, yang ini anatomis atau struktural, fungsional, metabolik, dan konektivitas afektif. Konektivitas otak ini melibatkan jalur anatomi dan interaksi, serta komunikasi yang berbeda dengan unit sistem saraf pusat. Unit-unit ini dikategorikan sebagai mikro atau neuron individu, mesokolom atau makroskala atau wilayah. Brain connectivity ini sebenarnya adalah konsep multifaset yang dibagi menjadi domain struktural dan fungsional dan terbagi lagi menjadi komponen statis dan dinamis. MRI dengan resolusi tinggi, PET, pencitraan tensor difusi atau DIT, serta histologi atau mielinisasi. Sedangkan konektivitas dinamis dapat diukur dengan berbagai macam teknik, terutama dengan skala waktu yang mampu mengukur kualitas seperti EEG dan MEG, serta dapat memberikan informasi tentang sebaran spasial dan kekuatan koneksi seperti fungsional dan konektivitas MRI red state. Dari konektivitas otak ini sebenarnya ada pula mengenai konektivitas fungsional. Di sini saya mendapatkan referensi dari paper yang ditulis oleh K. Jeffrey Stone mengenai functional connectivity, the principal component analysis, di mana konektivitas fungsional telah didefinisikan sebagai korelasi temporal antara pengukuran neurofisiologis yang dilakukan pada daerah otak yang berbeda. Kemudian dalam struktur otak ini terdapat pula struktur covariance. Dijelaskan pada paper yang ditulis oleh Aaron Alexander Bloch mengenai imaging structural covariance between human brain regions, bahwa gambar otak mengandung informasi morfologi seperti volume, ketebalan, dan luas permukaan. Kasus paling sederhana untuk menentukan covariance adalah dengan mempertimbangkan hubungan antara morfologi satu area otak dengan area otak lain. Setiap pengukuran dalam sampel besar subjek manusia. Hanya koefisien korelasi yang dinormalisasi oleh varians dari kumpulan data individu yang memungkinkan untuk membandingkan korelasi antara kumpulan data dengan skala yang berbeda. Berikut beberapa referensi yang telah saya gunakan untuk mendukung beberapa teori yang berhubungan dengan skripsi saya atau penelitian saya. Kurang lebih itu saja yang bisa saya paparkan mengenai metode clustering K-means pada tumor otak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.